Pendengar yang saya hormati, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Baik, hari ini kita akan membahas tentang konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Masih ingatkah kamu tentang pertemuan AMF atau Annual Meeting International Monetary Fund yang dilaksanakan tahun 2018 yang lalu di Bali? Atau masih ada juga yang penasaran tentang apa itu IMF? IMF adalah sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk mengatur sistem ekonomi internasional. Ia mengadakan pertemuan sedikitnya sekali dalam setahun. Kenapa sih negara-negara tersebut mau saja menjadi tuan rumah IMF? Tentunya negara yang menjadi tuan rumah IMF akan banyak dikunjungi oleh tamu-tamu. Kalian tahu? Saat itu ada 189 negara anggota yang hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan selain dihadiri oleh kepala negara, menteri-menteri, pejabat tinggi dari IMF, dari World Bank, juga hadir 2000 jurnalis dan awak media internasional. Dan tentunya mereka tidak sendirian. Mereka mungkin juga ada yang bawa keluarganya, bawa tetangganya mungkin untuk sekedar berlibur di Indonesia. Wah, semakin terkenal Indonesia tentunya saat itu ya. Dan tentunya sampai sekarang menjadi lebih terkenal lagi. Kira-kira apa sih yang dibahas di dalam IMF? Dalam pertemuan itu dibahas tentang ekonomi internasional. Nah, salah satunya adalah membahas tentang perdagangan. Mereka membahas tentang bagaimana menyiasati supaya model perdagangan internasional seperti apa yang saling menguntungkan. Nah, para pendengar, di materi ekonomi kelas 11 saat ini nanti kita akan belajar tentang dua teori perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Wah, seperti apa ya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang keunggulan mutlak. Adam Smith, kalian kenal? Dia seorang filsuf asal Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Ia mengatakan bahwa suatu negara bisa dikatakan memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain ketika negara tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak daripada negara lain, tapi dengan asumsi bahwa sumber daya alam yang digunakan itu sama. Satu contoh, negara Indonesia menghasilkan beras 80 ton per hari dan 8 unit motor per hari. Atau dengan kata lain, setiap 1 ton beras mengorbankan 1 unit motor, dan setiap 1 unit motor mengorbankan 1 ton beras. Sedangkan negara Jepang yang menghasilkan beras 40 ton per hari dan 160 unit motor per hari. Atau dengan kata lain, setiap 1 ton beras menghasilkan 4 unit motor, dan setiap 1 unit motor menghasilkan atau mengorbankan 1/4 ton beras. Artinya, Indonesia unggul dalam produksi beras daripada Jepang, dan Jepang unggul dalam produksi motor daripada Indonesia. Atau dengan kata lain, Indonesia memiliki keunggulan mutlak berupa beras, dan Jepang memiliki keunggulan mutlak berupa motor. Sehingga lebih baik Indonesia mengalokasikan sumber dayanya dan juga menspesialisasikan diri untuk fokus memproduksi beras, sedangkan Jepang ke produksi motor. Baik, lebih jelas kan sekarang tentang teori keunggulan mutlak? Selanjutnya akan kita bahas tentang teori keunggulan komparatif. Kalian kenal David Ricardo? Dia seorang pakar ekonomi politik asal Inggris. Mengatakan bahwa keunggulan komparatif terjadi ketika sebuah negara lebih unggul dalam 2 macam produk yang dihasilkan, dan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Meski salah satu memiliki keunggulan
perdagangan internasional tetap bisa dilakukan kok. Perdagangan antar kedua negara tetap dapat saling menguntungkan selama terdapat perbedaan biaya peluang dalam memproduksi barang jasa. Coba deh kita simak tentang keunggulan komparatif. Misalnya, Indonesia mampu memproduksi 80 unit per hari motor TV dan motor juga 80 unit per hari. Sedangkan Jepang mampu memproduksi 120 unit TV per hari dan 160 unit motor per hari. Mungkin kita melihat Jepang punya keunggulan dua-duanya ya. Namun Indonesia tetap bisa memproduksi. Bagaimana caranya? Alangkah lebih baiknya jika Jepang memang fokus dan berspesialisasi pada motor. Kenapa? Karena pengorbanannya hanya 0,75, yaitu 120 per 160. Pengorbanannya hanya 0,75 dibandingkan jika ia menspesialisasi dirikan pada motor. Jika ia motor, maka pengorbanannya hanya 1,3 atau 160 per 120. Nah, kalau sudah bisa begitu, bisa dijamin keduanya mendapat keuntungan saat melakukan perdagangan. Bagaimana keuntungan Indonesia? Di Indonesia, 1 unit TV sama dengan 1 unit motor, sedangkan di Jepang 1 unit TV sama dengan 1,3 unit motor. Jika Indonesia menukarkan TV-nya dengan motor di Jepang, maka Indonesia mendapat keuntungan 0,3, yaitu 1,3 dikurangi 1 motor. Sedangkan keuntungan Jepang adalah jika Jepang menukarkan motor dengan TV di Indonesia, maka Jepang akan mendapat keuntungan sebesar 0,25 yang diperoleh dari 1 dikurangi 0,75 TV. Nah, begitulah kira-kira 2 teori perdagangan internasional, yang satu keunggulan kompetitif atau keunggulan mutlak, dan satunya lagi keunggulan komparatif. Nah, kira-kira Menteri Keuangan kita dan juga perwakilan negara kita menggunakan teori ini enggak ya saat mereka sidang IMF? Kayaknya sih pakai ya. Karena secara logika ekonomi, kedua teori ini memang relevan digunakan saat negara-negara saling melakukan transaksi perdagangan, di mana keduanya sama-sama ingin mendapatkan untung. Nah, kita bisa latihan soal setelah ini tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Mari kita simak latihan soal berikut ini.